Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji, mempelajari sirah para salafun salih, yang dari sejarah kehidupan mereka lah kita bisa mengambil lentera cahaya untuk menerangi kehidupan dunia kita, dengan harapan akan bercahaya pula kehidupan akhirat kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengar cerita Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau At-Tabaqatul Kubra, yang menceritakan tentang kisah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang dengan kejadian ini, dengan cerita ini, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala diberi gelar sebagai Imamu Ahli Sunnah, pemimpin Ahlus Sunnah, karena perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa besar dikorbankan oleh Imam Ahmad bin Hanbal untuk mempertahankan salah satu dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkait dengan khalqul Quran. Di dalam riwayat Imam Subki ini, beliau mengisahkan tatkala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dipenjara oleh penguasa saat itu. Peristiwa dan ujian yang dialami oleh Imam Ahmad itu bermula dari sejak zaman Khalifah Al-Ma'mun, putra Khalifah Harun Ar-Rasyid, kemudian berlanjut hingga khilafah sesudahnya, yaitu Al-Mu'tasim Billah. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala, tatkala Imam Ahmad ibn Hanbal dipenjara, kemudian beliau lalui hari-harinya dengan penyiksaan dari para penjaga penjara. Dalam riwayat ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, saat cambukan pertama mendera wajah beliau, mendera tubuh beliau, kalimat yang keluar dari mulut Imam Ahmad adalah Bismillah. Kemudian tatkala pukulan kedua menghujani tubuh beliau, beliau mengucapkan La haula wa la quwata illa billah. Dan tatkala pukulan ketiga mendera badan beliau, beliau mengucapkan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah yang ia bukanlah makhluk, yang ia bukanlah makhluk tersendiri, akan tetapi ia adalah bahagian daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala dipukul untuk kali yang keempat, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala kemudian mengucapkan Kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah akan menimpa kita kecuali apa-apa yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala saat itu dicambuk tidak kurang dari 29 kali cambukan, yang pada kali ke-29 terputuslah tali celana beliau. Saat itu orang-orang yang hadir menyaksikan apa yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Pukulan demi pukulan, cambukan demi cambukan terus menghujani tubuh beliau, hingga tatkala pukulan atau cambukan ke-29 mendera wajah, mendera badan beliau, terputuslah tali celana beliau. Tetapi tatkala celana itu hampir turun ke bawah, secepat itu pula celana tersebut terhenti di tempatnya, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh sebahagian besar orang-orang yang mengikuti, melihat dan menyaksikan apa yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala tidak terjadi saat itu. Ada satu pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala.
7 hari setelah peristiwa tersebut, tatkala beliau sudah dibebaskan dari penjara, kemudian pulang ke rumah dengan badan dan tubuh yang sudah dipenuhi oleh luka bekas cambukan. Saat itu salah seorang murid beliau bertanya, "Wahai Tuan, sungguh kami menyaksikan tatkala cambukan demi cambukan mendera wajah dan tubuh Tuan. Tatkala cambukan yang ke-29, tali celana Imam Ahmad bin Hanbal terputus lantaran bekas cambukan tersebut. Kan tetapi tatkala celana tersebut turun, secepat itu pula cahaya atas celana tersebut terhenti. Apa gerangan yang Tuan baca saat itu? Apa gerangan yang Tuan lakukan saat itu sehingga celana yang sudah hampir dipastikan terjatuh sehingga bisa menyingkap dan menyibak aurat Tuan ternyata terhenti di tempatnya saat itu?" Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menjawab, "Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka bismika alladhi mala'ta bihil arsha in kunta ta'lam anni ala sawab fala tahtik li sitran." Ya Allah, ya Tuhanku, aku meminta kepadamu dengan namamu yang memenuhi segala dan segenap arsy. Jika engkau mengetahui bahwa aku ada dalam kebenaran, maka janganlah engkau buka aib dan keburukanku. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, di dalam riwayat lain diceritakan ketika darah menetes dari tubuh beliau, dari bahagian badan beliau, akhirnya darah tersebut membuka ikatan tali celana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sampai akhirnya hampir turun tali celana tersebut, kan tetapi sesaat dan sejenak saat itu juga tertahan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala saat ditanya gerangan apa yang beliau lakukan, bacaan apa yang beliau baca sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala jaga dan pelihara aurat beliau, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menjawab, "Aku mengucapkan, Ilahi wa sayyidi waqaftani hadzal mawqif fala tahdikni ala ru'usil khalaik." Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah memposisikan aku pada keadaan seperti ini. Janganlah Engkau buka keburukanku di hadapan makhluk-makhlukmu. Seketika itu pula lah tali Imam Ahmad yang sudah terputus tidak sampai menyebabkan celana beliau turun ke bawah hingga terlihat aurat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan ada di antara umatnya, ada di antara pengikut-pengikutnya yang tatkala mengucapkan satu patah dua patah kalimat, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mendengar ucapan mereka. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Rubba ash'as aghbar zitimraini madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarra." Betapa banyak manusia yang sungguh compang-camping penampilannya, berdebu pakaian dan badannya, hanya memiliki 2 helai baju yang melekat di badannya. Akan tetapi jika ia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan permintaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah kedudukan para auliyaillahis salihin, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang begitu istimewa kedudukan Allah di hati mereka, sehingga mereka pun istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita istimewakan perintah-perintah Allah. Maka marilah kita istimewakan perintah-perintah Allah agar kita pun juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah ini kita akan kembali mendengar cerita dakwah mereka terhalang tatkala perjuangan mereka terhambat. Kadang mereka harus berakhir atau harus mengakhiri kehidupannya di dalam penjara. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala bukan satu-satunya ulama
yang pernah merasakan kehidupan di dalam penjara. Bahkan sebelumnya Nabiullah Yusuf alaihi salam pun juga pernah merasakan pahitnya hidup di dalam penjara. Di dalam riwayat yang diceritakan oleh Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala, juga dalam kitab Tabaqatul Kubra beliau, diceritakan Al-Imam Al-Buwaiti rahimahullah, salah seorang daripada murid Al-Imam Asy-Syafi'i dan perawi madhab beliau dalam qaul jadidnya di antara ulama yang berasal dari negeri Mesir, pun juga pernah merasakan pahitnya kehidupan di dalam penjara. Diriwayatkan oleh Al-Imam As-Saji rahimahullahu ta'ala bahwa tatkala Al-Imam Al-Buwaiti rahimahullahu ta'ala ada di dalam penjara, dibatasi gerak-gerik dan aktivitas ibadahnya. Bahkan setiap hari Jumat beliau mandi kemudian memakai pakaian yang paling bagus, lalu memakai minyak wangi, keluar dari tempat beliau ingin melaksanakan salat Jumat. Akan tetapi penjaga penjara dengan bengis menghardik beliau, menyuruh untuk beliau kembali ke tempatnya. Al-Imam Al-Buwaiti rahimahullahu ta'ala kemudian bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni ajabtu da'iyaka famana'uni. Ya Allah, sungguh aku telah penuhi panggilan penyerumu, akan tetapi mereka menghalangi aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah pula yang dialami oleh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang juga pernah mengalami kehidupan di alam penjara. Tetapi kehidupan yang sangat sepi dan sunyi di dalam penjara beliau jadikan sebagai tempat untuk berkhalwat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khalwat yang dimaksud adalah saat seseorang hanya merasa berdua dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang ada di sekitarnya, yang ia rasakan hanyalah kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang pernah dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam di dalam penjara, di antara ungkapan yang diungkapkan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam dan direkam oleh Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan-ajakan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penjara sebagaimana menjadi tempat khalwat para salafun as-salih tatkala mereka berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang menganiaya mereka, tidak sedikit pun merubah pandangan dan rahmah yang ada di dalam dada para ulama. Salah seorang pernah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Ala tad'u alaihim? Tidakkah Tuhan mendoakan kebinasaan untuk penguasa-penguasa yang telah berlaku aniaya kepada Tuhan?" Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala kemudian menjawab, "Apa kebaikannya untukku jika ada satu dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk neraka lantaran doaku? Apa keuntungannya untukku tatkala ada salah satu dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk neraka lantaran doaku?" Inilah prinsip, inilah kehidupan yang diajalani oleh para salafun as-salih. Betapa hati mereka tidak sedikit pun menyimpan kebencian dan dendam, bahkan kepada mereka-mereka yang bersikap aniaya kepada mereka. Hati yang bersih senantiasa hanya mengeluarkan kata-kata yang baik. Hati yang diisi oleh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sedikit pun mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ungkapan peribahasa dikatakan, al-ina yandakh bima fi. Bejana hanya akan merembeskan apa yang ada di dalamnya. Jika air susu yang ada di dalamnya
maka yang merembes keluar pun juga adalah air susu. Inilah bahagian dari kisah para salafun as-salih yang cukup menjadi acuan dan cermin kehidupan kita di alam dunia. Betapa Al-Quran yang menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan dunia mereka akan pasti menjadi penuntun mereka untuk meraih kebahagiaan akhirat dan syafaat Al-Quran di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah juga yang diungkapkan oleh Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala tatkala beliau mengalami seperti apa yang dialami oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian ada orang yang berkata kepadanya, "Wahai Tuan, tidakkah Tuan mendoakan keburukan atau kebinasaan kepada mereka yang telah berbuat aniaya, berbuat zalim kepada Tuhan?" Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, beliau menjawab, "Inni astahi an ukhasima ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh aku malu jika seandainya nanti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku harus berhadapan dengan salah seorang dari saudara atau anak saudara beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cerita yang telah diriwayatkan dan disampaikan oleh para salafun saleh dalam kitab-kitab mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari dua cerita yang kita sampaikan tadi, ada satu titik temu yang harus menjadi catatan bagi kita, bahwa manusia mulia adalah manusia yang memuliakan perintah-perintah Allah di dalam dadanya. Sehinggalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala sangat tepat dan memiliki hubungan dengan apa yang telah kita dengarkan tadi. Ketika beliau menyatakan, "Idza aradta an ta'rifa manzilataka indallah, fa'rif manzilata awamirihi wa nawahihi fi qalbik." Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka ketahuilah kedudukan perintah dan larangan Allah di dalam hatimu. Semakin istimewa larangan Allah di dalam dadamu, maka semakin istimewa pula lah kedudukanmu di sisi Allah. Semakin mulia kedudukan larangan-larangan Allah di dalam hatimu, semakin mulia pula kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita berikutnya akan menambah jelas gambaran tentang orang-orang yang saleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan kedekatan dan kesalehan mereka jalani kehidupan alam dunia ini dengan penuh ketenangan dan kenyamanan. Adalah apa yang dialami dan diceritakan tentang Al-Imam Yazid ibn Aswad Al-Jurasi rahimahullahu ta'ala, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi dalam kitab beliau Sifatus Safwah. Ketika di zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, saat beliau menjadi khalifah yang berkuasa saat itu, terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Dalam satu kesempatan ketika Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu naik ke atas mimbar, kemudian beliau bertanya kepada yang hadir saat itu, "Aina Yazid ibn al-Aswad al-Jurasi?" Kemanakah Yazid bin Aswad al-Jurasi? Kemudian orang-orang pun menyeru dan memanggil beliau. Datanglah ia dengan tergopoh-gopoh mendekat atau untuk mendekati mimbar Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Tatkala beliau duduk di sisinya, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu kemudian berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Allahumma inna nastashfi'u ilaika bi Yazid ibn al-Aswad al-Jurasi. Ya Yazid, irfa' yadayka ila Allah azza wa jal." Ya Allah, sungguh kami memintakan syafaat kepadamu melalui Yazid ibn Aswad al-Jurasi. Wahai Yazid, angkatlah kedua tanganmu. Kemudian beliau pun mengangkat kedua tangannya
Lalu orang-orang pun yang hadir pun juga ikut mengangkat tangan-tangan mereka. Belum beberapa lama sesudahnya, tiba-tiba kaum muslimin saat itu menyaksikan kedatangan awan demi awan, satu persatu datang ke atas mereka. Dan tak lama sesudahnya air hujan pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat ini dikatakan hatta kadan nas alla yablughu manazilahum, sampai-sampai orang-orang yang ada di masjid saat itu tidak bisa sampai ke rumah mereka lantaran hujan yang lebat yang turun saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala, beliau adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam maqam dan keadaan yang seperti ini, beliau tidak merasa tinggi hati untuk meminta kesediaan salah seorang orang yang saleh, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitulah Yazid ibn Aswad al-Jurasi, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar menghilangkan musim kemarau yang sudah sekian lama menimpa kaum muslimin saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia-manusia pilihan, manusia-manusia istimewa inilah yang bukan semata kita saksikan doa-doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih daripada itu, kita harus ikut menyaksikan amal ibadah mereka. Kita harus ikut menyaksikan mujahadah mereka. Kita harus ikut menyaksikan keluhuran akhlak dan budi pekerti mereka. Hanya dengan menyaksikan itulah kita akan bisa menyaksikan keistimewaan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa hati yang terisi dengan cahaya-cahaya ketaatan kepada Allah. Betapa anggota badan yang senantiasa ditundukkan untuk taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lambat sekalipun memenuhi dan menjawab doa dan permintaan mereka. Di antara sebab yang menyebabkan doa kita terhalang untuk naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah lantaran dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi bahagian dari kewajiban utama kehidupan dunia kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala tatkala menyatakan kepada hamba-hambanya, ud'uni astajib lakum, mohonlah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya aku akan ijabahkan permintaanmu, aku akan kabulkan doa-doamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Benarlah apa yang dikatakan dan disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Betapa manusia-manusia pilihan, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjalankan dan melaksanakan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarlah riwayat yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taqarraba ilayya 'abdi afdal mimma aftaradtuhu alayhi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi 'alayha. Wa la in sa'alani la u'tiyannah, wa la in ista'adha bi la u'idhannah." Merekalah kekasih-kekasih Allah yang mendengar dengan pendengaran Allah, melihat dengan penglihatan Allah, berbicara dengan kalam Allah. Sebahagian ulama hadis menjelaskan, maksud dari semua ini adalah mereka yang tidak melihat, tidak mendengar, tidak berucap kecuali apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai imbalannya, sebagai balasannya, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini menyatakan, "Wala in sa'alani la u'tiyannah." Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku penuhi permintaannya. Wala in ista'adza bi la u'idhannah. Dan jika ia memohonkan perlindungan kepadaku, niscayalah aku akan berikan perlindungan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Demikianlah indahnya, nikmatnya hidup bersama dengan para sholihin. Merekalah taman-taman surga Allah yang berkeliaran di atas muka bumi Allah. Dengan menghayati dan mempelajari kehidupan mereka, kita benar-benar seperti berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan cerita-cerita orang-orang saleh tersebut akan menambah kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kita kepada amal-amal kebajikan. Semoga apa yang kita dengarkan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.